Om Swastiastu. Halo Semeton Kompas dimanapun berada. Hari ini saya sedang berada di Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Bali. Dan kita akan ngobrol dengan sosok yang sudah familiar, seorang wakil rakyat dan juga pimpinan partai politik. Penasaran kan? Ikuti terus obrolan kami bersama saya Widya, hanya di Kompas. Kopi asik. Masker. Jadi kami Partai Golkar sudah menggelontorkan hampir 200.000 lebih masker ya. Oleh karena itulah kami berkoordinasi dengan seluruh kabupaten. Setuju enggak kita gerakan bantu PMI? Dan kemudian semua serentak setuju. Kalau kita hanya bergantung pada sektor pertanian, tidak masuk kepada sektor industri maupun sektor jasa, maka kita sulit akan menjadi daerah yang maju. Jadi kami sudah melakukan webinar itu 5 kali, merumuskan tentang strategi ekonomi Bali, dan sekarang sudah selesai diikuti oleh kurang lebih 25 profesor berbagai bidang ilmu yang menyangkut ekonomi dan sosial. Kemudian kita harus berani membangun lembaga riset and development untuk pertanian, menciptakan kualitas bibit yang unggul. Baik, Semeton Kompas, di sebelah saya sudah hadir Bapak Dr. Inyoman Sugawokori. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Bali dan juga sekaligus sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali. Om Swastiastu, Om Bapak. Swastiastu. Bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Luar biasa, Pak ya? Iya. Gimana nih kesibukannya sehari-hari? Ya, sebagaimana biasa di umur 60-an ya. Jadi kita pagi olahraga sebentar, olahraga ringan, kemudian juga lihat-lihat kemudian sedang kebun ya, kebun bunga, bonsai. Ya setelah itu persiapan baca-baca media, koran, media sosial, dan setelah itu ya kita tugas yang pertama itu di DPRD. Nah setelah selesai di DPRD, baru kita ke Golkar, DPD Golkar seperti hari ini. Baik, tetap menjaga kesehatan dengan berolahraga rutin pagi hari, Pak ya? Ya, saya mengusahakan itu paling tidak setiap hari atau paling tidak 2 hari sekali olahraga dengan senam ringan. Jadi tidak memilih olahraga yang berat-berat lah. Jadi kita olahraga ringan, senam ringan, kemudian ya keluar keringat kita keliling-keliling. Kemudian saya juga ada koi ya, kasih makan koi, kemudian juga ada bonsai yang kurang rapi, ya kita rapikan, tanaman-tanaman lain. Nah setelah itu ya memang kita baca-baca media untuk hari ini. Baik, Pak Sugawokori kan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, ya, sekaligus betul. juga sebagai Wakil Ketua DPRD Bali. Ya. Bagaimana cara Bapak untuk membagi waktu dalam menjalankan tugas atau tanggung jawab yang diberikan? Kalau untuk DPRD itu adalah tugas utama secara formal. Karena apa? Karena saya digaji kan di sana ya. Jadi sumber pendapatan juga dari sana. Sehingga yang prioritas bagi saya itu adalah yang pertama itu adalah menyelesaikan tugas-tugas sebagai wakil rakyat di DPRD, baik di kantor maupun dalam tugas-tugas di luar kantor, atau rapat-rapat, atau juga menyusun konsep-konsep tentang mekanisme pengawasan, legislasi, kemudian juga melakukan kontrol di lapangan. Jadi itu adalah tugas yang memang sudah lama kami lakukan, dan kami lakukan dengan senang dan dengan gembira, sudah tentunya ya. Tentunya ada prioritas ya Pak ya untuk menjalankan tugas tersebut. Nah kalau untuk membagi waktu dengan keluarga nih? Kebetulan saya kan sudah punya cucu, anak-anak sudah mandiri ya. Saya punya 2 orang putri, 1 putra. Mereka sudah mandiri, dan saya astungkare sudah diberikan karunia 5 orang cucu ya. Jadi saya bersyukur karena semua sudah berjalan dengan baik.
dan sudah tentu kami memang semua atur dengan baik ya. Setelah kami bertugas di DPRD, sudah tentu untuk partai, kami biasanya atur waktunya itu sore, setelah jam 2 atau setelah jam 3, kami di DPD Partai Golkar, rapat-rapat maupun diskusi-diskusi dengan teman-teman, memberikan arahan kepada fraksi seluruh Bali, termasuk provinsi, dalam rangka menyikapi berbagai persoalan, perkembangan di tengah-tengah suasana COVID-19 ini. Nah, berkaitan dengan COVID nih Pak, apa saja upaya-upaya yang sudah dilakukan dari Partai Golkar untuk merespon situasi pandemi COVID-19 ini? Khusus untuk COVID-19 ini, kami memang mulai Februari yang lalu telah mengambil langkah-langkah, terutama actionnya itu pada bulan Maret, bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat, dampak COVID ini kan pertama adalah dampak kaitannya dengan kesehatan, kemudian kaitannya dengan masalah ekonomi, kemudian masalah sosial, dan masalah lainnya. Jadi terhadap hal itulah kegiatan Partai Golkar dilakukan. Jadi untuk membantu masalah sosial, dampak kesehatan ini seperti membantu alat kesehatan, kemudian membantu masker. Jadi kami Partai Golkar sudah menggelontorkan hampir 200.000 lebih masker ya. Lebih dari 10.000 sanitizer, kemudian juga lebih dari 40.000 paket sembako, dan bahkan kemarin kami juga melakukan gerakan seluruh Bali, kader-kader 1.000 kantong darah ya, kerjasama dengan PMI, dan itu sudah berhasil dengan baik, karena memang ternyata di tempat PMI itu sendiri di seluruh Bali saat ini terjadi kekurangan stok yang sangat signifikan karena suasana pandemi ini. Oleh karena itulah kami berkoordinasi dengan seluruh kabupaten, setuju enggak kita gerakan bantu PMI, dan kemudian semua serentak setuju dan kita lakukan gerakan itu pada tanggal 12 Juli. Nah, di samping itu juga banyak juga masyarakat yang terdampak COVID-19 ini seperti PHK dan sebagainya. Ada ketidakadilan, misalnya dia merasakan masalah bantuan-bantuan dari pemerintah. Kami juga mengerahkan 20 orang pengacara dalam Bakumham Partai Golkar untuk memberikan bantuan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Di samping itu juga kita kan tidak boleh pasrah ya. Masyarakat tidak boleh pasrah. Keadaan COVID-19 ini memang sangat memukul ekonomi Bali karena memang ekonomi Bali sangat tergantung dengan pariwisata. Sedangkan pariwisata adalah sektor yang paling terpukul dengan keadaan ini. Oleh karena itulah maka kami telah melaksanakan 5 kali webinar ya, dengan kurang lebih 25 orang profesor, para doktor, seluruh kampus yang ada di Bali ini. Kami sudah merancang dan merumuskan strategi pembangunan ekonomi Bali pasca COVID ini. Baik, biar lebih asik dan lebih hangat lagi ngobrolnya, ya, kita sambil minum kopi yuk Pak. Ya. Memang kalau kopi asli itu lebih lebih segar. Lebih berasa gitu Pak. Ya, ini kopi kebetulan dari kampung. Ya. Kampung Banyuatis itu. Coba tahu kopi Banyuatis ya. Oke. Baik, seperti yang tadi Bapak sampaikan, tentunya COVID-19 ini berpengaruh terhadap situasi pariwisata di Bali. Yeah. Dan itu berdampak banget sama kondisi ekonominya juga Pak ya. Yeah. Nah, bagaimana tanggapan Bapak untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Ya, jadi sebelum saya jawab ini, saya ceritakan dulu ya tentang struktur ekonomi Bali. Jadi pada tahun 70-an, struktur ekonomi Bali ini didominasi oleh sektor pertanian, atau yang disebut dengan istilah sektor primer. Nah, kalau pada saat itu, jadi berkembang pemikiran, kalau kita hanya bergantung pada sektor pertanian, tidak masuk kepada sektor industri maupun sektor jasa, maka kita sulit akan menjadi daerah yang maju. Untuk itulah pada tahun itu disepakati untuk merumuskan 3 strategi sektoral pembangunan Bali, yaitu membangun pertanian, membangun pariwisata, membangun industri.
khususnya industri rumah tangga. Nah, itu kita lakukan kurang lebih hampir 40 tahun ya. 40 tahun secara terus-menerus, dan akibatnya ternyata terjadi pembalikan ketidakseimbangan. Kalau sebelumnya ekonomi Bali tidak seimbang, di mana sangat dominan sektor primer atau sektor pertanian, maka setelah kita bangun dengan 3 strategi sektoral itu, maka struktur ekonomi Bali menjadi tidak seimbang baru, yaitu sangat tergantung dengan sektor tersier, sektor pariwisata. Sedangkan sektor pariwisata ini adalah sektor yang sangat riskan terhadap isu penyakit, isu perang, bom, atau dan lain sebagainya. Dan ternyata kita membuktikan itu. Ketika terjadi COVID-19 ini, maka otomatis rontok kegiatan ekonomi di semua sendi kehidupan ekonomi Bali. Oleh karena itulah maka Partai Golkar, kami membentuk tim untuk merumuskan strategi pembangunan Bali menyongsong pasca COVID-19 ini. Jadi kami sudah melakukan webinar itu 5 kali, merumuskan tentang strategi ekonomi Bali, dan sekarang sudah selesai diikuti oleh kurang lebih 25 profesor berbagai bidang ilmu yang menyangkut ekonomi dan sosial, politik juga, begitu juga para doktor dari hampir seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta ikut serta. Kami sangat bergembira karena hampir semua perguruan tinggi, guru besar itu memberikan apresiasi, atensi, ikut serta, dan masyarakat juga. Jadi setiap webinar yang kami lakukan, paling tidak 12-15 ribu viewer yang masuk. Nah, sekarang kami sudah sampai kepada kesimpulan, rumusan kesimpulan tentang strategi pembangunan Bali ke depan, yang akan nanti kami susun dalam satu bentuk buku, dan kami akan persembahkan kepada seluruh stakeholder yang ada di Bali ini. Yang intinya adalah kita harus membangun ekonomi Bali ini dalam suasana keseimbangan baru, di mana antara sektor pertanian, sektor industri, sektor sekunder, dan sektor pariwisata harus berjalan seiring dan seimbang, dan mereka adalah harus saling memperkuat. Inilah temuan kami dari Partai Golkar terhadap struktur ekonomi di masa yang akan datang. Baik, luar biasa sekali. Ya. Jadi kita harus menyeimbangkan 3 sektor tersebut ya, ya. Di mana pertanian, pariwisata, dan juga industri. Ya, karena kita ini mau tidak mau berkutat di 3 sektor itu, karena kita tidak mempunyai sumber daya alam yang cukup, seperti misalnya pertambangan, hutan, dan lain sebagainya, sehingga kita mau tidak mau 3 sektor inilah yang harus kita kembangkan secara lebih maju. Misalnya seperti pertanian, kita akan dorong anggaran pertanian itu tidak seperti sekarang, kurang dari 2%. Jadi seharusnya paling tidak 5%. Kemudian kita harus berani membangun lembaga research and development untuk pertanian, menciptakan kualitas bibit yang unggul, yang sesuai dengan kultur tanah Bali, dan lain sebagainya. Termasuk juga sektor industri pengolahan. Ya. Baik, dan di era COVID ini sepertinya yang paling kita bisa untuk maksimalkan itu di era pertaniannya. Ya. Kalau menurut Bapak sendiri bagaimana? Jadi kita harus semua disinergikan, tidak melulu hanya sektor pertanian, tidak. Sektor pertanian kita dorong melalui peningkatan teknologi, menggunakan research and development, meningkatkan sumber daya manusianya. Termasuk kita mendorong nanti, termasuk Golkar juga akan melakukan diklat terhadap para pemuda. Jadi kita ingin memunculkan petani muda keren di Bali ini, sehingga mereka bangga dan tertarik menjadi petani yang modern. Nah, di samping itu juga sektor industri ini harus bersinergi dengan pertanian, bersinergi dengan pariwisata. Artinya industri apa? Industri pengolahan. Pengolahan sektor pertanian yang nanti bisa pasarnya adalah pariwisata, pasarnya adalah ekspor, pasarnya adalah nasional. Di samping juga kita mendorong para masyarakat adat budaya Bali ini memprioritaskan produk, misalnya buah-buah lokal yang ada di Bali ini. Ya. Baik, dengan begitu tentunya kita berharap bersama agar Bali ini segera pulih ya dari COVID-19. Ya. Dampak yang ada. Jadi COVID ini adalah sebuah keniscayaan, suatu yang memang terjadi dan tidak perlu kita hindari, harus kita hadapi dengan beradaptasi,
kemudian kita tidak boleh menyerah, apalagi berputus asa. Oleh karena demikian kita harus tetap memandang bahwa COVID ini adalah sebuah tantangan yang mungkin juga bisa menjadi anugerah dari Ide Sang Yang Dewasa untuk kita bisa berinovasi, melahirkan hal-hal yang baru dari akibat tantangan ini. Baik, luar biasa sekali Pak. Ya. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kita minum dulu. Ya, oke. Yuk, masih.